Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan coba untuk membahas sebuah AI model yang akhir-akhir ini cukup lumayan menggemparkan ya. Karena dibangun dengan biaya yang tidak semahal kompetitornya katanya ya. Yaitu adalah DeepSeek ya. Jadi ini adalah salah satu AI model yang dikembangkan, bahkan di sini kalau kita lihat ya, DeepSeek R1 is now live and open source ya, alias gratis ya, artinya bisa dimanfaatkan. Rivaling OpenAI model ya, dia langsung nyebut rivalnya di sini ya, bahwa dia adalah rival dari OpenAI model O1 ya, dan juga sudah tersedia dalam bentuk web, app dan juga API ya. Jadi ini sudah bisa kita manfaatkan dalam berbagai macam platform. Nah, kalau kita lihat di sini free access to DeepSeek V3 ya. Jadi kita sebenarnya sudah bisa langsung pakai ya. Cuman ya ini harus login gitu ya. Nah, dan kita sebenarnya sudah bisa langsung gunakan di sini gitu ya. Dia sudah punya chat app-nya. Tapi kalau misalnya kita mau menjalankannya sendiri, itu gimana? Nah, ini sebetulnya dia bisa dijalankan ya menggunakan Ollama. Jadi mungkin kita akan coba untuk memanfaatkan model yang bisa kita gunakan dari DeepSeek sendiri yang katanya gratis gitu ya. Nah, karena dia bisa menggunakan Ollama, maka sebetulnya bisa kita gunakan di lokal ya. Nah, tapi lumayan juga tuh kalau misalnya kita menggunakan resource di lokal untuk menjalankan model DeepSeek sendiri gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita coba untuk menjalankannya itu menggunakan server VVS ya. Jadi kita tidak akan menggunakan lokal komputer kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Ollama-nya sendiri ini sebetulnya sudah ada ya. Di sini bisa menggunakan DeepSeek gitu ya, Gemma ataupun model-model yang lain ya. Nah, ini kalau mau lihat model lengkapnya sudah ada, dan kalau kita lihat DeepSeek langsung yang paling atas ya. Dan ini ya sudah di-download sebanyak 18,9 juta kali ya. Oh, kalau kita lihat di antara model-model yang lain ya, tidak ada yang sebanyak DeepSeek ya. Kalau kita lihat di sini DeepSeek yang paling populer saat ini. Nah ini DeepSeek R1. Kita lihat di sini DeepSeek first generation of reasoning model with comparable performance to OpenAI O1, including 6 dense model distilled from DeepSeek R1 based on Llama and Qwen ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam model yang kita bisa manfaatkan ya, dari yang mulai paling kecilnya ini hanya 1 gigaan aja. Ada yang 7B itu 4,7 giga ya. Nah, mungkin kita akan coba manfaatkan yang 1,1 giga aja, yang 1,5B ini ya, karena ini kayaknya udah cukup banget ya kalau kita mau coba-coba untuk menginstalnya ke dalam VVS. Kita akan coba juga nanti kombinasikan dengan ini ya, OpenWebUI. OpenWebUI ini adalah sebuah UI interface ya yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan self-hosted AI. Jadi nanti kita bisa jalankan nih model AI-nya menggunakan si OpenWebUI ini. Kalau misalnya kita sudah menginstalnya juga ke dalam VVS yang akan kita gunakan. Nah, berkaitan dengan VVS yang akan saya gunakan di video kali ini, saya akan coba rekomendasi untuk teman-teman yang mau hosting. Ya, sebetulnya bukan hanya untuk AI saja, bisa untuk web, bisa untuk aplikasi yang lain, apalagi misalnya berbasis Node.js. Nah, itu bisa juga. Atau teman-teman mau mengimplementasikan React juga bisa. Ya, yaitu adalah sebuah VVS asli dari Indonesia, namanya adalah ID Cloud Host ya. Nah, ID Cloud Host ini menawarkan VVS yang mana kita bisa coba nantinya untuk menginstal DeepSeek di dalamnya ya, karena sudah mendapatkan support berbagai macam OS ya. Misalnya Ubuntu, Debian, bahkan juga kita bisa jalanin Windows ya di dalam servernya, yang mana dia memiliki fitur scale up as you grow ya, yang membuat penggunaan Cloud VVS itu lebih fleksibel ya, karena nantinya CPU, RAM itu bisa di-upgrade ya, dan di-downgrade sesuai dengan kebutuhan user
dan membayar sesuai dengan pemakaian aja gitu ya. Nah, ini enaknya nih. Ya, jadi kalau kita misalnya butuh 150 giga, itu udah kita tinggal nantinya pilih aja storage-nya mau berapa gitu. Dan di sini udah kelihatan juga ya ada kalkulatornya tuh. Kalau misalnya storage-nya segini gitu ya, per jamnya berapa gitu. Dan ini juga per bulannya udah kelihatan gitu. Jadi gampang banget kalau kita mau upgrade dan downgrade untuk kapasitas dari virtual machine-nya sendiri. Nah, selain itu juga dia juga sudah memiliki fitur one click deploy. Nah, ini ya, yaitu adalah powerful control panel dan API yang mana ini akan memudahkan sekali untuk user melakukan instalasi berbagai control panel, virtual machine, operating system, aplikasi, dan juga hal yang lainnya dalam waktu kurang dari 60 detik teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini memang gampang banget, tinggal klik 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 beres. Teman-teman mau nginstal apa? Node.js misalnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman nggak perlu ngetik apa-apa gitu ya, tinggal klik 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 gitu ya di dalam dashboard-nya, nanti tinggal milih nih, teman-teman pengen pakai apa gitu. Dan di sini kalau kita lihat ya untuk virtual machine-nya tadi ya, ada Ubuntu, Debian, Windows, Fedora, dan lain-lain gitu ya. Ini untuk Linux base dan Windows juga sudah bisa. Kalau misalnya kita mau nginstal yang sudah berbasis aplikasi, contohnya misalnya menggunakan Moodle, WordPress, ini udah bisa juga gitu ya. Atau bahkan juga misalnya teman-teman bekerja dengan Docker. Nah, itu sudah bisa juga ya. Teman-teman menginstal Docker di dalamnya gitu. Nah, selain tadi ya punya one click deploy, dia juga termasuk easy management ya. Di mana kontrol panelnya itu bisa memudahkan kita sebagai user gitu ya untuk memanage server. Bahkan di dalamnya juga sebetulnya sudah punya terminalnya sendiri. Jadi ini enak banget kalau mau pakai OS terutama yang Linux base, itu mungkin kita nggak perlu lagi pakai SSH. Walaupun dia juga sebetulnya punya fitur yang bisa dikoneksikan dengan SSH. Tapi karena dia udah punya terminal sendiri jadinya lebih mudah lagi ya. Selain itu juga dia memiliki powerful API ya, yang memungkinkan user untuk melakukan berbagai kegiatan secara otomatis dengan aman, cepat, dan dengan praktis ya. Menggunakan API langsung dari ID Cloud Host-nya gitu. Jadi nanti bisa langsung terhubung juga tuh ya dengan aplikasi teman-teman. Ya, kalau kita lihat juga kelebihannya ini sudah digunakan lebih dari 600.000 pengguna gitu ya. Terus juga harganya yang ditawarkan itu murah ya untuk infrastruktur cloud. Dan ini juga yang paling penting mungkin ya, yaitu adalah support 24/7 ya. Sehingga kalau teman-teman misalnya nanti mengalami kendala atau misalnya teman-teman juga nantinya butuh support yang lain, itu sudah ready ya, mereka siap melayani teman-teman kapanpun ya. Dan tentunya ini juga yang paling penting, yaitu adalah berkaitan dengan privasi dan keamanan data ya. Untuk saat ini pasti ya semua hal yang berhubungan dengan keamanan itu menjadi satu isu yang cukup lumayan menjadi concern siapapun gitu ya, dan mereka juga sudah menjamin untuk melindungi keamanan data teman-teman. Oke, nah kita akan coba sekarang untuk menggunakannya ya, yaitu adalah menggunakan konsol platform ya. Jadi kita masuk ke konsol platform. Oke, silakan login menggunakan akun teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum punya, daftar terlebih dahulu ya. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam konsolnya ya teman-teman. Ini dashboardnya ya. Teman-teman bisa melakukan berbagai macam hal di sini ya. Di sini kita bisa menjalankan compute, engine, kemudian juga kita bisa untuk storage, network, ya, service, dan lain-lain ya. Nah, kita akan coba untuk menggunakan virtual machine ya, untuk menginstal DeepSeek-nya nanti ya, sesuai dengan yang tadi saya bicarakan di awal. Ya, di mana kita akan coba di sini. Nah, sebenarnya selain virtual machine di sini ada katalog juga ya. Kalau kita lihat ya ada berbagai macam hal. Nih ya, macam-macam tuh. Kalau teman-teman mau install si panel bisa, mau install WordPress bisa gitu ya. Tuh, jadi gampang. Nah, kalau kita coba sekarang untuk menjalankan virtual machine gitu ya. Kita coba. Nah, ini kan ada berbagai macam OS yang bisa diinstal ya. Sekali lagi menurut saya juga gampang banget ya. Kita mau install apa? Debian, mau install Windows bisa tuh ya. Mau install CentOS dan lain-lain. Nah, kita akan coba untuk memanfaatkan menggunakan
Ubuntu ya. Kita akan coba gunakan yang paling terbaru aja, ada di versi 24.04 dan ini sudah LTS dan kita bisa memilih lokasi dari data center yang akan kita buat ya. Ada yang di Indonesia ya, di Jakarta gitu ya, dan juga di Singapura. Nah, kita mungkin pilih yang Indonesia aja dan juga ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan scale up as you grow ya. Kalau kita misalnya mau set, kalau di CPU-nya itu 2 gitu ya, terus juga untuk RAM-nya misalnya 2, itu udah ada kalkulasinya juga, harganya segini nih per bulan gitu. Nah, kita coba yang paling murah gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang, nah kita akan coba untuk sambil simulasikan juga gimana caranya kalau kita mau up untuk si resource-nya nanti gitu ya. Oke ya, nah ini setelah sudah memilih size-nya, saya akan coba untuk masukkan username dan password yang akan digunakan ya untuk project kali ini. Dan juga untuk resource name-nya, saya mungkin berikan nama VIPCode Studio saja ya. Ini sebenarnya bebas saja, ini nama servernya nanti gitu ya. Kalau sudah tinggal klik create. Dan tunggu sampai selesai ya, nggak sampai 1 menit ya, saya melakukan setup seperti tadi gitu ya. Cepet banget kan, tinggal klik, udah selesai setup untuk Ubuntu. Ya, kalau kita nginstal sendiri di komputer kita, waduh lamanya ya. Lumayan banyak hal yang harus kita lakukan. Apalagi kalau misalnya pakai Windows ya. Tuh, nah itu agak PR. Nah ini juga tadi ya, selain bisa menggunakan virtual machine ya, ada app katalognya juga. Terus juga kalau misalnya kita mau hosting Postgres bisa juga gitu ya. Nah ini sedang di build, kita tunggu saja. Dan ini buildnya juga nggak lama ya. Tuh, cepat juga gitu. Jadi silakan tunggu sampai buildnya selesai. Nah, ini dia ya, sudah tersetup. Kita lihat, nah ya, ini sudah running ya untuk virtual machine-nya. Dan kita sebetulnya sudah bisa untuk mencoba membukanya langsung melalui terminalnya di sini ya. Jadi ini kita bisa coba untuk masuk ke terminalnya. Oke. Nah, sudah ada, kita coba sekarang untuk lakukan login ya menggunakan akun yang sudah saya buat. Lalu masukkan password dan saya sudah berhasil untuk login ya. Nah, ini dia ya. Kita coba clear terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan sekarang adalah men-setup Ollama ya. Untuk menjalankan DeepSeek di dalam servernya. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan coba untuk masuk sebagai root ya. Jadi di sini sudo su min. Nah, dia akan masuk sebagai root, lalu saya akan coba lakukan sudo apt update min y dan juga sudo apt upgrade min y ya. Ini biasa saya lakukan untuk supaya nantinya VM kita itu mendapatkan versi software terbaru ya. Jadi ini kita coba running. Nah, ini mungkin sedang download ya, jadi ditunggu saja sampai dengan selesai. Oke, untuk instalasinya sudah selesai, kita coba ini clear. Kemudian langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan menginstal Python ya. Nah, jadi nanti untuk menjalankan Open Web UI ini kita harus pakai Python dan juga untuk menjalankan Ollamanya tentunya ya. Nah, kita akan coba untuk gunakan sudo apt install lalu Python 3 dan juga ini ada salah Python harusnya. Nah, Python 3 dan juga pip. Nah, ini kayak nama saya ya. Padahal ini adalah kalau di Node.js itu mungkin npm ya. Yaitu adalah package manager ya untuk menginstal paket atau library yang dibutuhkan ya. Nah, ini tinggal diklik enter saja. Oke, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, nah ini dia sudah selesai ya untuk instalasi dari Python. Kita coba untuk clear dan kita coba sekarang untuk menginstal Ollama ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk
Linux. Nah, ini dia ya. Untuk Linux base itu kita akan coba menggunakan komen yang ini ya. Nah, kita coba gunakan yaitu adalah curl min fssl https://olama l-nya 2 .com/install.sh pipe.sh ya. Nah, seperti ini. Tunggu sampai instalasinya selesai. Oke ya, nah ini dia ya. Untuk instalasi olamanya sudah selesai ya. Dan kalau kita lihat di sini, no NVIDIA or AMD GPU detected. Nah, ini nggak apa-apa ya, karena kalau kita lihat ya, olama ini bisa dijalankan hanya menggunakan CPU juga gitu ya. Jadi hanya CPU only mode bisa. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan coba menginstal DeepSeek ya. Nah, kita coba cek dulu nih olamanya ya. Olama min version untuk memastikan dia sudah terinstall, dan yes ya, sudah terinstall di 0.5.11. Selanjutnya saya akan coba gunakan ini sudo systemctl status olama. Saya mau ngecek ini sistem ya. Nah, tipe dikit. Sistem, oke. Nah, ini sudah berjalan. Selanjutnya kita akan coba ya untuk menginstal atau menjalankan DeepSeek-nya ya. Di sini kita gunakan olama run DeepSeek. Ini R1 titik 2. Nah, ini gunakan 1.5b ya. Nah, ini yang tadi 1.5b ini biar nggak terlalu besar juga ya. Kalau misalnya yang tadi 4 GB ya, ini 1 GB aja. Jadi ini cukup ya. Kita coba running, ini akan mendownload ya. Tuh, lihat teman-teman, cepat juga ya untuk downloadnya tuh. Ya. Ini untuk poolnya supaya nantinya DeepSeek-nya itu bisa terinstall di dalam servernya. Oke, nah ini ya, tapi teman-teman perhatikan di sini, model requires more system memory than is available. Nah ya, katanya kurang gitu ya. Karena tadi kita ngesetnya cuman di 2048 MB atau 2 GB gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba untuk membuktikan ke teman-teman gitu ya, bahwa ini gampang banget kalau kita mau upgrade ya. Nah, jadi saya coba untuk stop terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian setelah itu saya akan coba untuk resize virtual machine-nya. Nah, jadi kita akan coba resize. Nah, ini harus betul-betul dipastikan statusnya stop ya. Saya akan resize untuk kapasitas RAM-nya menjadi 4 GB gitu ya. Kalau mau juga CPU mungkin bisa dinaikkan juga gitu ya, menjadi 4 juga ya, 4 core CPU. Kita coba resize ya. Oke, sudah berhasil, udah ya. Kayak gitu tinggal start lagi. Nah, beres. Tuh, gampang banget ya, bener-bener scale up as you grow gitu ya. Kalau kita memang butuh untuk diupdate, ya sudah gitu, kita bisa langsung update. Untuk disknya juga kita coba tambah aja ya, jadi 60 GB. Ini tinggal reconnect aja dan tunggu sampai dia ready lagi ya. Oke, untuk kita diminta untuk login lagi. Oke ya. Kemudian kita coba clear, dan di sini saya mau masuk lagi sebagai root ya. Terus kita jalankan lagi ya olamanya. Kita coba olama run DeepSeek R1 1,5B. Dan ya, tunggu sampai dia berjalan sebagaimana mestinya ya. Tadi kita udah update tuh. Kita udah upgrade, naikin kapasitas dari servernya. Dan kalau kita lihat di sini sudah bisa kita langsung ketikkan ya untuk si olamanya sendiri. Dan kita coba di sini send message, misalnya halo, who are you gitu ya. Nah, kita lihat di sini, hi, I'm DeepSeek R1 gitu ya. Oh, kita coba
please create home gitu ya. We see with the main topic about programming. Nah, kita lihat ya generate-nya. Oh, ya jadi dia sudah mengenerate juga. Ya jadi kita bisa sudah jalankan model dari DeepSeek ini di dalam server Ubuntu-nya. Ya. Sesimpel itu ternyata untuk menginstal AI ke dalam server kita. Nah, selanjutnya ini kan mungkin kurang interaktif ya. Saya akan coba untuk men-set up Open Web UI supaya nanti ada UI-nya gitu. Dan ini nggak perlu ngoding ya. Ini coba saya quit dulu. Oke, ini untuk quit Ctrl D ya. Tadi lupa untuk komennya. Oke, sekarang saya clear dan sekarang saya akan coba untuk menginstal Open Web-nya. Di sini gunakan sudo apt install. Yang diinstal adalah Python 3.12. Ini Python. Nah, lalu venv ya. Jadi kita akan siapkan Python Virtual Environment supaya nanti Open Web-nya bisa kita jalankan ya. Tinggal yes aja, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, sudah. Lalu saya akan clear. Nah, kemudian di sini saya akan coba gunakan Python 3 -m venv. Oke, lalu saya akan coba dulu, ini harusnya kalau saya buka ls ada venv-nya ya. Saya akan masuk ya ke venv-nya untuk aktivasi virtual environment dari Python-nya sendiri. Saya akan gunakan source di sini venv/bin/activate. Nah, sekarang sudah, tinggal install Open Web UI ya, menggunakan pip tadi ya. Dan ini akan menginstal Open Web UI-nya ya, ditunggu saja. Mungkin ini agak lama ya karena banyak banget yang harus di-download ya. Ditunggu saja. Nah, ini sudah berhasil instalasinya. Oke, kemudian kita coba sekarang untuk menjalankan Web UI-nya ya. Menggunakan Open Web UI serve. Nah ya. Oke, tinggal tunggu ya untuk Web UI-nya berjalan. Oke, dan sudah berjalan ya. Kalau kita lihat ini ada di port 8080 dan kita tinggal buka aja untuk public IP-nya ya. Ini bisa di-copy. Kita coba buka public IP dan di port 8080 dan sudah berjalan untuk Open Web UI-nya. Ya, ini tampilan awalnya. Langsung kita getting started. Oke, sudah ya. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini enaknya ya. Model yang tadi kita sudah install melalui Ollama sudah langsung tersedia di dalam Web UI-nya. Udah nih, jadi ya. Kita sekarang akhirnya sudah punya self-hosted sendiri untuk AI DeepSeek-nya. Jadi sekarang kita udah nggak perlu lagi pakai yang punyanya DeepSeek ini. Kalau misalnya si DeepSeek ini lagi down, kita udah punya sendiri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai model yang lain, bisa juga ya, tinggal ditambahkan saja. Bahkan juga teman-teman mau menginstal misalnya model-model yang lain yang disediakan oleh Ollama, ya ini bisa juga ya. Teman-teman tinggal install saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita coba sekarang misalnya ya, beritahu saya sintaks JavaScript untuk mencari nilai yang sesuai dengan yang terdapat pada sebuah array. Kita coba ya. Ini langsung di-generate oleh DeepSeek-nya dan kita lihat di sini ya. Dia ada thing ya.
Nih, dan ini bagusnya ya kalau kita lihat ya, saya akan ngasih prompt-nya seperti ini. Dan akhirnya dia memberikan langkah-langkah yang lebih kompleks gitu. Tuh, ya kan ini tadi adalah apa yang saya masukkan, terus dia memproses lebih dalam lagi ya dengan memberikan beberapa example yang lain dan baru dikasih tahu contohnya tuh. Ya kan? Ini kalau mau pakai dot ya. Ini kalau misalnya kita pakai atau dikaitkan dengan logika OR misalnya gitu ya. Tuh, kalau misalnya pakai keduanya, oh, bisa juga gitu ya. Jadi saya cuman masukin gini doang, terus tiba-tiba ada yang lainnya juga gitu ya. Di sini dia mengenerate possibility syntax yang mungkin ada dan udah dia mintain tuh ya ke AI-nya untuk di-generate-nya. Nah, ini enak banget gitu ya. Kalau kita lihat ya. Di sini kita masukin prompt sedikit aja udah keluar hasilnya komprehensif banget. Dan sudah berjalan ya sehingga sekarang saya nggak perlu lagi rebutan kalau misalnya DeepSeek down ya karena saya udah punya sendiri nih ya di dalam server yang saya host di dalam ID Cloud Host. Nah, buat teman-teman yang juga tertarik untuk menggunakan ID Cloud Host, ini kebetulan lagi ada promo ya. Teman-teman bisa mendapatkan pre-credit saldo senilai 25.000 dengan syarat top up minimal hanya 55.000 aja. Ini khusus untuk pengguna baru ya, di mana satu akun hanya bisa menggunakan kode ini satu kali. Yaitu adalah teman-teman registrasi saja ya akunnya dan bisa mendapatkan pre-credit saldo sebesar 25.000 dengan memasukkan kode promo IDCH25 ya, atau bisa langsung diklaim aja di bit.ly/25 IDCH. Huruf besar semua ya, IDCH. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ternyata gampang banget pakai ID Cloud Host ya untuk nge-hosting DeepSeek AI ini ya. Buat teman-teman yang tertarik silahkan langsung coba top up aja mumpung promonya masih tersedia sebelum nanti promonya berakhir. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.